lagi dengan aku Flora dan aku Alika. Sekarang kita sedang berada di Perpustakaan Universitas Airlangga. Selama jadi mahasiswa, kalian bakal sering banget buat datang ke Perpustakaan Universitas Airlangga buat baca, nugas, maupun diskusi. Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin kami! Kamu bisa pilih loker yang kosong, simpan tas, dan bawa barang yang menurutmu berharga. Gunakan tas yang telah disediakan perpustakaan, kemudian kunci loker kamu, dan pastikan sudah terkunci dengan benar. Setelah menggunakan, kembalikan tas perpustakaan ke dalam loker, dan pastikan kuncinya tersemat pada loker. Nah, sebelum masuk ke perpustakaan, kalian perlu scan KTM terlebih dahulu. Halo Pak. Hai, selamat datang di Perpustakaan Universitas Airlangga. Kami pengen tahu nih informasi yang ada di perpustakaan, apa aja sih Pak? Baik, Perpustakaan Universitas Airlangga memiliki 3 lokasi. Lokasi kampus A, B, dan C. Nah, untuk saat ini kampus A lagi dalam perbaikan sehingga seluruh koleksinya berada di kampus B. Untuk jam buka layanan kami Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 sampai pukul 10 malam. Kalau Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Kemudian ini adalah lantai 1. Lantai 1 adalah area bookless. Jadi tidak ada buku di sini. Kalau lantai 2, lantai 3 itu ada bukunya. Nah, di sini ada ruang Wiyata, Narayana, dan kemudian e-library. Terus kemudian ada ruang khusus untuk akses e-resources. Aksesnya khusus e-resources untuk hukum dan ekonomi. Terus kemudian itu ada Rubelin dan kemudian ada Lip Cafe. Nah, itu di lantai 1. Kalau di lantai 2 dan lantai 3 itu bedakah atau bagaimana? Lantai 2, lantai 3 itu berisi catatan buku. Jadi ya koleksi khusus, referensi, terus lantai 3 ruang baca umum. Nah, pengen tahu cara cari buku? Oke, baik. Ayo, saya antarkan ke katalog. Nah, ini adalah katalog online di perpustakaan. Nah, kalau kalian mau cari buku, nah ini kalian harus tahu dulu tentang judulnya, pengarangnya, atau subjeknya. Nah, sekarang judul dulu ya. Ini paling gampang. Aku seorang introvert. Nah, ini masih loading. Nanti kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasilnya ya, tentang judul Aku Seorang Introvert. Nah, terus kemudian kalau kakak pengen tahu ketersediaannya, silahkan klik di ketersediaan. Nah, kalau ini aksesnya harus cari dengan nomor panggil. Karena nomor panggil adalah cara untuk menemukan buku tersebut. Terus kemudian lokasinya, cek dulu lokasinya ada di mana. Kalau lokasinya ada di ruang baca umum koleksi kampus B, nah berarti ada di lantai 3. Nah, terus kemudian cek juga ketersediaannya. Kalau ini tersedia, berarti buku tersebut tersedia di rak dan bisa dipinjam. Ini soalnya koleksi baca umum. Baik, itu tadi informasi mengenai buku Aku Seorang Introvert yang teman-teman bisa cari di ruang baca umum. Nah, kalau ingin lebih tahu dan lebih lengkap, kalian bisa bertemu dengan teman-teman kami di tiap ruangan. Ada petugas yang sudah siap untuk melayani teman-teman. Selamat menelusur. Terima kasih banyak. Loh, ya? Yang ruangan warna-warni itu apa ya? Oh, ruang ini itu namanya ruang Narayana. Ini ruangan yang dikhususkan untuk disabilitas. Kebetulan ada petugasnya tuh. Mau tahu lebih banyak nggak? Mau. Ayo. Halo Ibu, selamat pagi.
Iya, selamat pagi. Tadi kan teman aku Flo udah sebut sedikit nih tentang ruangan ini. Katanya itu ruangan buat teman-teman disabilitas. Itu lengkapnya gimana sih, Bu? Iya, betul. Jadi ini adalah ruangan Narayana untuk teman-teman disabilitas supaya bisa mengakses informasi di perpustakaan dengan mudah. Oh, kira-kira di sini fasilitasnya ada apa aja nih? Oke, kalau yang ini adalah komputer dengan software. Jadi komputernya bisa berbicara dan membantu untuk teman-teman yang disabilitas penglihatan. Begitu juga dengan komputer ini ya. Kalau yang itu kayaknya beda dari yang tadi ya? Iya betul. Kalau yang ini khusus untuk teman-teman yang mengalami low vision. Jadi supaya mereka tetap bisa membaca buku teks dengan nyaman, teman-teman kita fasilitasi dengan Zoomax ini. Bisa diatur kontrasnya sehingga mata lebih nyaman untuk membaca. Kemudian kita juga bisa atur di zoom seperti ini juga bisa. Kemudian ini juga bisa diputar, disesuaikan dengan ketika mereka sedang membaca. Seperti itu. Nah, kalau yang sebelah sini, ini kenapa tidak ada kursinya? Karena ini dikhususkan untuk teman-teman yang menggunakan kursi roda, seperti teman-teman dengan cerebral palsy, kemudian disabilitas daksa, mereka bisa menggunakan komputer ini. Seperti itu. Nah, jadi guys, perpustakaan Universitas Airlangga ini adalah tempat yang ramah disabilitas loh. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama, senang membantu. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang di Divisi Pelatihan dan Pengembangan. Ada yang bisa kami bantu? Oh iya Pak, jadi dengar-dengar nih perpustakaan UNER ini bukan cuma buat baca buku ya? Iya, betul. Tapi aku juga pernah dengar katanya bisa menyediakan program untuk pelatihan mahasiswa. Iya, betul. Selamat datang di Divisi Pelatihan dan Pengembangan, di mana divisi ini untuk membuat program terkait di kelas literasi informasi, di mana perpustakaan Universitas Airlangga tidak hanya menyediakan buku saja, tetapi menyediakan bagaimana cara mengakses informasi secara tepat dan bermanfaat. Nah, kalau di Latbang ini itu programnya apa aja kira-kira, Pak? Program-programnya kami memiliki program library class, workshop, dan pendampingan terkait bagaimana mencari jurnal sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Kalau misalnya saya mau ikut pelatihan, nah dapat infonya tuh dari mana ya? Dapat infonya, kami akan memberikan informasi di media sosial yang dimiliki oleh Perpustakaan Universitas Airlangga. Nah, itu juga bisa dicek di keanggotaan perpustakaan di iList. Seperti itu. Nah, jadi perpustakaan Universitas Airlangga ini selain tempat untuk membaca, mereka juga menyediakan pelatihan serta pengembangan untuk seluruh sivitas akademika Universitas Airlangga. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama. Halo, Halo, Pak. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Jadi di sini kami pengen tahu lebih banyak nih tentang alur peminjaman, perpanjangan, dan pengembalian buku. Gimana sih Pak itu caranya? Ya, untuk layanan peminjaman Anda bisa lakukan di petugas ataupun juga bisa di layanan swap pinjam. Terus untuk bukunya sendiri Anda bisa meminjam buku sebanyak 14 eksemplar. Untuk masa pinjam buku itu selama 14 hari dan dapat diperpanjang melalui iList sebanyak 2 kali. Terus untuk pengembaliannya jangan sampai pada jatuh tempo ya, supaya Anda tidak terkena denda. Untuk pengembaliannya sendiri Anda bisa melakukannya secara langsung di petugas di bagian sirkulasi. Wah, keren banget ya ternyata. Kita bisa lakukan layanan swap pinjam dan bisa melakukan perpanjangan di mana aja. Sama ini tuh, Pak. Ya. Di ruangan yang banyak komputernya tuh ruangan apa ya? Oh, ruangan e-library. Kita ke sana? Ayo. Ya. Kalau ini adalah e-library. Di sini tersedia 20 komputer yang bisa digunakan untuk mengakses e-resource yang dilanggan oleh Universitas Airlangga dan juga e-resource yang dimiliki oleh Universitas Airlangga. Serta di sini juga bisa digunakan untuk mengerjakan tugas. Oh, kalau mau pakainya itu gratis kah, Pak? Ini gratis buat kalian. Woi, keren ya. Ada lagi yang bisa dibantu? Sama tadi aku lihat ada tulisannya itu Lip Cafe. Itu beneran cafe beneran atau Oh, gimana? Lip ya? Cafe ya. Kita lihat ke sana. Mau? Ya, di Lip Cafe ini kalian bisa mengerjakan tugas, berdiskusi sambil makan dan minum. Seru. Itu beneran nggak, Pak? Bener? Keren banget. Jadi kita nggak bakal takut kelaparan kalau nugas di sini ya. Iya. Terima kasih ya, banyak, Pak. Bapak. Ya, sama-sama. Kita jadi udah tahu fasilitas dan ruangan apa aja yang ada di lantai 1 ini. Iya, Kalau sekarang kita izin ke atas dulu ya, Pak. silakan.
Aduh, aku lagi stres banget, tugas tuh banyak banget loh akhir-akhir ini. Kamu gimana? Sama banget. Aku dari kemarin nyari referensi tuh nggak nemu-nemu. Oh, kamu nyari referensi? Kebetulan banget kita lagi ada di ruang referensi dan koleksi khusus. Kamu mau tanya-tanya nggak? Aduh, mau banget deh. Nah, yuk guys. Halo Ibu. Ya, selamat pagi. Selamat datang di ruang referensi. Ada yang bisa saya bantu? Nah, jadi Ibu, kebetulan kami kan lagi nyari referensi-referensi buku gitu kan. Jadi kami tuh nemu ruangan ini nih, ruangan referensi dan koleksi khusus. Kira-kira boleh dijelasin nggak ya ini ruangan untuk apa? Ruangan ini adalah layanan referensi di mana mendukung perkuliahan teman-teman atau sivitas akademika, di mana koleksi yang terdapat di layanan referensi ada ensiklopedi, ada atlas, ada kamus, ada direktori, dan banyak sumber-sumber informasi yang bisa mendukung penelitian, belajar, dan kebutuhan akademik lainnya. Seperti itu. Kalau semisal aku nyari sesuatu terus kesulitan buat nemuinnya, nah itu gimana ya Ibu? Apa langsung ke sini atau gimana? Boleh banget, kami siap membantu teman-teman yang mau berkunjung ke layanan referensi. Langsung datang aja ke sini setiap hari Senin sampai Jumat. Semisal aku kesulitan nih Bu buat nemuin referensi yang pas buat tugas skripsi atau tugas kuliah yang lain, itu aku bisa konsultasinya ke siapa ya? Bisa di kami, di Pustakaan Referensi, di layanan referensi juga di Perpustakaan Kampus B dan Kampus C. Nah, kalau misalnya teman-teman dari Sivitas Akademika mau melakukan konsultasi, boleh banget di sini ya. Karena kami juga akan membantu teman-teman dalam penelusuran informasi, kemudian membantu teman-teman dalam konsultasi terkait skripsi, tesis, tugas akhir, ataupun penelitian seperti itu. Nah, kan konsepnya nih konsultasi ya Ibu. Nah, itu tuh perlu bikin janji dulu nggak sih? Bisa langsung datang? Oh, Iya. nah jam-jamnya itu di kapan aja gitu? Oke, untuk jam konsultasi, teman-teman Sivitas Akademika bisa langsung datang aja di hari Senin sampai Jumat, di hari dan jam kerja aja. Oh iya, aku hampir lupa. Kalau aku mau pinjam koleksi yang ada di referensi ini, terus aku bawa pulang, itu boleh nggak ya Ibu? Boleh banget, karena koleksi referensi, koleksi khusus bisa dipinjam sama seperti koleksi umum di lantai 3 Perpustakaan Unair, Kampus B, seperti itu. Karena koleksi khusus terbitan 5 tahun terakhir, jadi teman-teman juga boleh pinjam loh. Oh, yang terbaru ya? Iya betul, itu berada di koleksi khusus. Nah, karena kita sudah difasilitasi oleh kampus, maka ayo kita gunakan layanan referensi dan koleksi khusus untuk membantu kamu mendapatkan informasi dan membantu keberhasilan studi kamu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Punya. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi ya. Ada musola, aku mau izin sholat dulu ya. Oke. Nanti kita ketemu lagi. Siap. Bye-bye. Ya, walaupun sendiri tapi nggak apa-apa lah ya. Kita tetap lanjut aja guys. Ya. Nah, jadi teman-teman, sekarang aku sedang berada di ruangan repository. Kalau kalian mau tahu lebih banyak, yuk ikut aku. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang di ruang repository Perpustakaan Unair. Aku pengen tahu nih Bu, ruangan repository ini ruangan apa sih? Oh iya, ruang repository ini adalah kumpulan karya ilmiah yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika Universitas Airlangga. Kalau gitu, apa aja karya ilmiah yang bisa diakses di sini ya? Oke, untuk karya ilmiah yang ada di ruang repository ini ada koleksi digital mulai dari skripsi, tesis, disertasi hingga artikel ilmiah. Oh begitu ya Bu. Iya. Jadi di sini juga ada bentuk cetaknya atau hardcover gitu? Oke, ada. Untuk saat ini kita langsung ke raknya langsung aja ya. Silakan kita ke rak dulu. Baik. Untuk saat ini, untuk koleksi cetak tahun 2024 dan tahun 2025 saja yang ada di ruang repository. Oh jadi nantinya kalau aku lulus kira-kira harus mengumpulkan hardcover atau tidak ya? Kita untuk per tahun 2026 tidak menerima hardcover dalam bentuk cetak. Jadi teman-teman cukup untuk kirim secara online di ailis.lib.unair.ac.id. Nanti kalau sudah mengambil hardcovernya cukup diletakkan di kereta yang sudah tersedia aja.
Nah, dengerin tuh teman-teman. Oh iya Bu, ngomong-ngomong, aku penasaran nih dari tadi. Itu komputer-komputer yang ada di situ tuh fungsinya buat apa ya? Iya, itu untuk pencarian koleksi ilmiahnya secara online. Oh, Silakan begitu. kita langsung ke komputer aja ya. Kita mempunyai 2 lokal konten, yang satu repository.uner.ac.id, yang satu ir.uner.ac.id. Nah, untuk repository itu adalah kumpulan karya akhir tahun 2020 ke bawah. Untuk IR tahun 2020 ke atas. Seperti itu. Jadi begitu ya Bu. Berarti nanti kalau udah lulus, apakah aku masih bisa ngakses repository ini ya? Ya, jadi kalau Mbaknya sudah lulus bisa tetap akses di repository maupun di IR. Karena untuk repository teman-teman harus mengaksesnya di perpustakaan. Jadi tidak bisa pakai laptop pribadi. Wah, selain itu berarti nantinya karya ilmiah kita masih bisa dipakai banyak orang ya? Iya benar, untuk karya ilmiah tetap bisa digunakan sampai kapanpun untuk menjadi referensi karya ilmiah untuk orang lain juga. Seperti itu. Begitu, keren banget ya Ibu Iya. ternyata ya. Bu, nah sekarang aku juga udah ngerti sedikit nih tentang ruang repository ini. Terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama. informasinya. Sampai Silakan jumpa berkunjung lagi. kembali. Teman-teman, sekarang aku lagi ada di lantai 3 nih. Lantai 3 ini punya banyak banget space untuk belajar. Sekarang aku mau nanya ke petugasnya nih tentang ruang-ruang apa aja yang ada di lantai 3 ini. Yuk ikutin aku. Halo Kak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Jadi aku mau tanya nih tentang ruangan yang kelihatannya ramai banget nih di sini. Kira-kira ada ruangan-ruangan apa aja sih yang ada di lantai 3 ini? Oke, nah di lantai 3 ini itu disediakan ruangan-ruangan yang memang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Mulai dari ruang multimedia, kemudian ada ruang diskusi, ada ruang belajar individu, kemudian ada juga ruang-ruang yang nyaman untuk belajar, serta koleksi-koleksi yang lengkap dan bisa digunakan oleh semua mahasiswa. Nah Kak, di sini aku lihat banyak banget koleksi-koleksi bukunya. Aku penasaran nih, di sini ada buku-buku apa aja sih? Oke, di sini tuh banyak banget buku yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, mulai dari buku sosial, kemudian buku hukum, budaya, dan di sini juga banyak banget buku-buku populer lainnya. Jadi banyak banget novel yang bisa kalian manfaatkan semuanya. Oh banyak ya ternyata ya. Tapi kalau untuk bacanya sendiri gimana tuh? Ada tempat gak buat baca dan belajarnya? Oke, di lantai 3 ini punya banyak tempat yang bisa digunakan untuk belajar, membaca, atau kalian mau ngerjain tugas, di sini juga bisa. Contohnya di sebelah situ ada ruang baca umum, kemudian ada ruang belajar individu. Nah, di sebelah sana itu ada ruang partana. Kemudian yang di pojok sebelah situ itu ada ruang galeri Erlangga. Dan satu lagi kita ada yang namanya ruang Movio. Mau tahu ruang Movio kayak apa? Mau banget. Mau banget, penasaran? Penasaran. Oke, ikut aku yuk. Ayo. Nah, ini yang namanya ruang Movio. Wah, keren banget ya ternyata. Kayaknya space di sini lumayan banyak ya. Boleh disebutin nggak sih space di sini ada apa aja? Oke, di ruang Movio ini ada 4 space. Yang pertama kita ada creativity space, yang kedua kita ada collaboration space, kita ada learning space di sebelah situ, dan yang terakhir kita punya studio podcast. Baik Kak, aku udah tahu tentang ruang-ruang. Semuanya di sini banyak banget ternyata di lantai 3 ini ya. Betul Terima banget. kasih atas informasinya. Loh, Hai Kak, akhirnya ayo ketemu lagi-lagi. lagi kita. Tahu nggak sih, waktu aku salah tadi tuh fasilitasnya ternyata lengkap banget. Udah ada mukena, terus ada sandal buat waktu wudhunya juga. Kayak aku waktu ke tempat wudhu tuh bersih banget. Ih, betah aku di sini sih. Keren banget ternyata ya. Tadi juga aku nanya-nanya ke petugas. Kita nanya ke petugas itu kan ramah banget ya mereka. Ramah-ramah, terus habis itu tempatnya juga luas. Ada tempat buat sendiri, ada tempat buat bareng-bareng juga. Pokoknya ini tempat best deh pokoknya. Selamat datang di Universitas Erlangga, selamat datang di Perpustakaan Universitas Erlangga. Masa kuliah bukanlah hanya berurusan dengan ruang kuliah,
tetapi perpustakaan bisa menjadi base camp akademik Anda selama kuliah di Universitas Airlangga. Di perpustakaan Universitas Airlangga, mahasiswa tidak hanya dapat mengakses ribuan koleksi referensi, tetapi dapat juga menemukan serta mengakses ribuan e-jurnal di tempat ini. Di perpustakaan, mahasiswa juga diperbolehkan membawa makanan dan minuman serta menikmatinya. Kami menyediakan ruang belajar santai dan ruang yang bisa dipergunakan tempat nongkrong sambil belajar produktif. Kami juga menyediakan ruang belajar privat yang dipakai oleh mahasiswa agar lebih fokus belajar secara mandiri. Di perpustakaan kami juga menyediakan ruang belajar kelompok dan ruang diskusi privat. Di perpustakaan ada ruang santai setelah belajar. Jadi tunggu apa lagi? Jadikan perpustakaan sebagai rumah kedua, jadikan perpustakaan sebagai sahabat selama kuliah, sehingga mahasiswa tumbuh dan berprestasi selama kuliah di Universitas Airlangga. Sampai bertemu di perpustakaan. Nah guys, jadi itu tadi perjalanan singkat kami selama di perpustakaan Universitas Airlangga. Semoga ini bisa menjadi panduan kamu yang ingin berkunjung kemari. Sampai bertemu di perpustakaan.